Video berikut ini adalah video berjudul algoritma kehidupan. Jika Anda menguasai algoritma kehidupan, Anda akan menguasai diri Anda, akan menguasai kehidupan, akan luar biasa sukses dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kehidupan ini memiliki algoritma seperti halnya komputer, seperti halnya media sosial YouTube, semua memiliki algoritma termasuk kehidupan ini. Dan dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa algoritma kehidupan yang berguna mempengaruhi kehidupan teman-teman, kehidupan kita semua. 1. Jangan mendendam, jangan membenci, maka hatimu akan menjadi tenang. Jangan pernah mendendam, jangan pernah membenci, karena dendam dan kebencian membuat hati kita tidak tenang dan menjauhkan hal-hal baik dalam hidup kita, termasuk rezeki, kebahagiaan, kesehatan akan menjauh jika hati kita dipenuhi kebencian, rasa iri dengki, pikiran-pikiran negatif. Kedua, terlarut dalam segala kemudahan hidup adalah akar dari kemalasan. Jika kita terlarut dalam segala kemudahan, kenyamanan hidup, kita akan menjadi malas. Jadi tempatkan diri kita dalam posisi yang benar, posisi di mana kita harus tetap sadar, harus tetap berjuang, harus tetap menempatkan diri kita dalam titik di mana kita akan terus berkembang. Jangan terlarut dalam kemudahan, kenyamanan yang membuat kita menjadi malas dan terbelakang. Ketiga, jangan menyinggung orang. Jaga jarak dengan orang-orang yang akan memberi Anda masalah. Jangan habiskan waktu bersama orang-orang yang memberikan dampak buruk pada Anda. Sedikit berbicara dan banyak mendengar. Ketika seseorang tidak pantas mendapatkan, jangan dipaksakan. Peduli pada orang yang tidak tepat hanya membawa kesulitan bagi Anda. Jika Anda mengikuti hal-hal di atas, algoritma kehidupan akan membawa Anda jauh dari masalah. Jadi kita untuk menghindari masalah, kita harus menjaga jarak dari masalah. Kita harus menempatkan diri kita dengan baik agar tidak berdekatan dengan masalah. Ketiga, sesuatu yang dilakukan terburu-buru dan dipaksakan biasanya berakhir dengan tidak baik. Keras kepala dan memaksakan kehendak tanpa akal sehat hanya menyebabkan kesulitan. Pikiran yang jernih dan akal sehat, belajar dari pengalaman, menuntunmu menuju hal-hal terbaik yang dapat Anda capai. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, tidak boleh melakukan sesuatu karena terburu-buru, terpaksa, terlalu tergebu-gebu. Kita harus tenang, gunakan akal sehat kita, dan belajar dari pengalaman kita. Selanjutnya, setiap fenomena dalam kehidupan memiliki pertanda. Sensitifkan pikiran dan batin agar dapat menyadari pertanda kehidupan. Jadi kita harus sensitif dalam merasakan perubahan-perubahan dalam lingkungan kita, diri kita, dan dunia ini, agar kita bisa menyadari pertanda-pertanda perubahan siklus kehidupan yang menjadi penunjuk jalan bagi kita agar menghindari permasalahan dan terus berkembang menjadi lebih baik. Ketika berada di atas ataupun terlalu kecewa ketika di bawah, kehidupan memiliki naik dan turun, naik turun. Jangan terlalu senang ketika berada di atas, ataupun terlalu kecewa ketika di bawah. Yang paling penting adalah selalu syukuri hidup ini. Rasa syukur itu penting bagi kita. Dengan sifat syukur, menjaga sifat syukur dalam diri kita, kita akan terpuaskan dan merasakan kebahagiaan, kenikmatan kehidupan yang sebenarnya. Setiap perubahan memberikan pertanda. Seseorang yang dapat melihat pertanda perubahan akan terhindar dari kesulitan dan bencana.
Jadi kehidupan ini terus berubah, siklus terus berjalan. Kita harus menyadari perubahan yang terjadi di lingkungan kita, pada diri kita, untuk melihat masa depan agar kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi, sehingga kita bisa menghindari bencana dan mendapatkan manfaat baik yang akan terjadi, fenomena yang akan terjadi di kemudian hari. Berikutnya, semua rencana yang Anda susun berujung pada buah karma yang Anda tanam. Buah perbuatan Anda menentukan hasil kehidupan Anda. Jadi kita sering melihat orang-orang berjuang, orang-orang bekerja keras tapi tidak menghasilkan apapun. Malah kehidupannya lebih buruk. Karena apa? Karena karmanya. Karena jalan hidupnya, takdirnya, karmanya menuntunnya pada kehidupan yang tidak baik. Dari perbuatan buruk di masa lalu menghasilkan karma buruk di masa depan. Kadang kita tidak menyadari bahwa semua rezeki kita, kerja keras kita sia-sia karena tertutupi oleh karma buruk kita. Ambillah keputusan dengan teliti, memperhitungkan, yakin dan tak ragu-ragu. Itu salah satu kunci keberhasilan, kesuksesan. Jadi kita dalam mengambil keputusan harus memiliki keyakinan, teliti, dan tanpa ragu-ragu. Jadi kita mengambil keputusan memang tidak ragu-ragu, tapi harus punya perhitungan. Tidak hanya serta-merta yakin, tapi kita tidak melihat, menganalisa. Jika kita sudah menganalisa, melihat, mengamati, yakin, namun tidak berhasil, itu adalah karma buruk kita, buah karma buruk kita, nasib kita. Namun jika kita sudah menganalisa, yakin, melihat dengan baik, namun karma kita baik juga, kemungkinan besar kita akan baik juga, akan sukses, akan mencapai keberhasilan. Pada dasarnya semua ujung-ujungnya kepada karma perbuatan kita, namun harus diikuti juga dengan perbuatan kita, kerja keras kita, pemahaman kita yang benar. Agar apa? Agar kita dapat menjalani semua yang kita kerjakan dengan sempurna. Kadang kesempurnaan memang tidak cukup, karena hasil akhir selalu ditentukan oleh takdir, karma kita. Algoritma kehidupan, siapa yang menanam, dialah yang memetik. Yang berasal dari batin kembali ke batin, yang berasal dari fisik kembali ke fisik. Siapa yang mengembangkan diri dengan fokus dan disiplin bahkan dapat melampaui mereka yang berbakat. Yang berbakat melangkah terlebih dahulu, namun yang giat, fokus dan disiplin dapat mengejarnya. Bila yang berbakat terlena oleh bakatnya dan tidak mengembangkan potensi bakatnya dengan giat, fokus dan disiplin, oleh sebab itu penting bagi setiap kita jangan terlena oleh kelebihan kita. Jadi dalam kehidupan ini bakat saja tidak cukup. Anda tahu salah satu pemain terbaik dunia, pemain sepak bola terbaik dunia, Cristiano Ronaldo ya, memiliki kelebihan yang luar biasa. Dia punya disiplin, attitude yang luar biasa, keinginan yang kuat, semangat yang luar biasa, fokus yang luar biasa untuk mengembangkan dirinya, untuk menjadi yang terbaik dalam bidangnya. Jadi jika berbakat saja itu tidak menjamin sebuah kesuksesan. Jika kita terlena oleh kelebihan bakat kita, bisa saja kita menjadi malas-malasan, kelebihan kita tertutupi oleh sifat sombong kita. Jadi tanpa bakat pun kita bisa melebihi orang yang berbakat dengan apa? Bekerja keras, disiplin, mengembangkan diri kita, fokus kita untuk menjadi lebih baik. Algoritma kehidupan. Sebatang lidi tidak banyak berguna
Namun kumpulan lidi dapat menjadi sapu yang berguna. Penting bagi kita untuk menyatukan diri kita bersama-sama dalam pikiran positif dan kedekatan dengan Tuhan semesta alam, agar kita bersama-sama semakin kuat dan dapat mengeluarkan potensi maksimal bersama. Mereka yang bersatu harus memiliki kecocokan, persamaan, dan saling memahami agar potensi itu dapat dioptimalkan. Jadi penting bagi kita untuk bersama-sama orang yang sesuai dengan kita, cycle yang benar, cycle yang sesuai untuk kita, yang membantu kita untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Ibaratkan sebuah sapu lidi ya, sebatang itu nggak ada gunanya, tapi kalau berkumpul puluhan hingga ratusan batang bisa dijadikan alat sapu lidi kan, yang berguna untuk banyak hal, berguna untuk nyapu lantai misalnya. Jadi persatuan itu baik, persatuan itu positif, namun harus bersatu dengan orang-orang yang memang cocok, cycle yang cocok dengan kita, sesuai dengan jalan hidup kita, prinsip kita, keinginan kita, target-target hidup kita, seperti itu. Selanjutnya, mereka yang serakah mendapat keuntungan dari penderitaan orang lain. Suatu saat nanti akan merasakan penderitaan dan tidak dipedulikan orang lain. Jadi di sini dijelaskan bahwa mereka yang serakah mendapat keuntungan dari orang lain, tapi suatu saat akan menderita dan tidak dipedulikan orang lain. Karmanya berlaku. Mungkin itu tidak terjadi dalam waktu dekat, atau mungkin terjadi segera. Tidak ada yang tahu, karena hukum universal sedang bekerja, algoritma kehidupan sedang berproses. Jadi kadang-kadang kita mendapat keuntungan dari penderitaan kerugian orang lain. Kita tidak menyadari bahwa kita sedang membangun karma buruk kita ya. Jadi kerap kali kita mendapat keuntungan dari kerugian orang lain, penderitaan orang lain, kesulitan orang lain. Kita merasa hebat, pintar, licik, namun kita tidak menyadari bahwa buah karmanya belum berbuah. Suatu saat perbuatan kita akan menghasilkan ketidakpedulian orang lain pada kita, karma-karma buruk pada kita. Jadi jangan memaksakan sesuatu, jangan menghalalkan sesuatu yang tidak baik dengan merugikan orang lain demi kepentingan pribadi kita. Lakukan, kerjakan semua itu dengan hati nurani kita. Jangan lakukan hal yang tidak ingin kita alami pada orang lain. Itu intinya. Algoritma kehidupan. Orang yang mengisi pikirannya dengan kebencian pasti tidak dapat melihat sesuatu dan berpikir dengan jernih. Melihat sesuatu dengan jernih dan berpikir dengan jernih. Hatinya penuh kemarahan. Kebencian menghasilkan kemarahan dalam hati. Pada saat nantinya kemarahan dalam hatinya akan merugikan dan mencelakainya. Tanpa banyak orang sadari, kebencian dalam hati adalah sumber berbagai penyakit. Kebencian dalam hati menyerang pikiran. Pikiran yang sakit merusak organ dan tubuh. Jadi kebencian, dendam, kemarahan itu hanya menghasilkan hal-hal buruk. Menghasilkan apa? Penyakit, takdir yang buruk, karma yang buruk, hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita. Jadi buang jauh-jauh kebencian, dendam, iri hati dalam diri kita. Kebodohan timbul dari sifat egois yang menghalangi seseorang mencari pengetahuan. Tetapi meskipun seseorang mencari pengetahuan, orang itu bisa saja terperosok dalam kebodohan jika pengetahuan yang ia dapat tidak benar. Oleh sebab itu penting untuk memahami sebuah informasi dan pengetahuan dengan jernih, terbuka, dan dengan akal sehat. Jadi di sini dijelaskan bahwa kebodohan timbul dari sifat egois, merasa diri paling benar, merasa diri paling superior, tidak mau belajar, tidak mau belajar dari orang lain, belajar dari pengalaman, seperti itu.
Sebuah informasi pengetahuan yang kita serap belum tentu baik. Kita harus menganalisa dengan akal sehat, membanding-bandingkannya. Baru kita harus menentukan bahwa apakah itu benar dan salah. Seperti itu. Pikiran yang cemas dikarenakan pikiran terpaku dan terikat sesuatu, tidak bebas dan tenang. Ketika seseorang terjerat terpaku oleh apa yang ia pikirkan, orang itu tidak dalam kondisi menempatkan pikirannya dalam keheningan dan ketenangan. Ia mencari keduniawian yang membuat pikirannya terikat. Ia tidak akan mampu berkomunikasi dengan Tuhan semesta alam di dalam dirinya. Fokuskan pikiran pada saat ini, optimalkan apa yang bisa Anda lakukan saat ini, jangan terpaku oleh masa lalu ataupun terbawa lamunan masa depan. Tanpa ketenangan dan kedamaian, sukacita sejati tidak akan didapat. Yang ada hanya emosi, permainan pikiran sesaat. Kebahagiaan sesaat bagaikan gula yang melewati lidah. Sebentar saja terasa dan hilang. Jadi pikiran yang cemas, terpaku, terikat oleh sesuatu membuat kita tidak bisa mencapai ketenangan batin. Kita harus menenangkan pikiran dalam keheningan, melihat sesuatu dengan objektif, melihat sesuatu dengan hati terdalam, nurani terdalam kita. Berkomunikasi dengan Yang Maha Esa. Tuhan tahu Yang Maha Esa melalui batin kita, agar kita ditunjukkan jalan terbaik dalam kehidupan kita. Fokus pikiran adalah yang utama, karena dengan fokus kita bisa meningkatkan potensi kita hingga titik maksimal. Selanjutnya, jangan pikirkan, jangan bicarakan, jangan lakukan, jangan dengarkan, dan jangan tanggapi. Jangan biarkan apapun yang menyebabkan kekacauan pikiran hinggap di pikiranmu. Jadi kita harus menjaga diri kita, membentengi diri kita dengan semua yang mengganggu pikiran kita. Kita harus sadar bahwa sesuatu itu mengganggu pikiran kita, jiwa dan kita, mental kita. Dan kita harus menghalangi itu dengan jangan kita lakukan, jangan kita pikirkan, jangan kita bicarakan, jangan kita tanggapi, jangan kita hiraukan, kita acukan begitu saja. Jadi itu akan baik untuk batin pikiran kita. Setiap kondisi pastilah berubah. Kemampuan terutama manusia sehingga menjadikannya makhluk dominan di bumi adalah kemampuan dalam beradaptasi dalam berbagai kondisi. Salah satu kelebihan adaptasi manusia yang luar biasa adalah tahu kapan harus menempatkan diri dalam batin dan kapan menempatkan diri dalam fisik. Tahu kapan hidup dalam spiritual dan tahu kapan harus hidup dalam kehidupan duniawi, sehingga dapat mencapai kebahagiaan secara rohani maupun jasmani. Jadi di sini diajarkan bahwa kita sebagai makhluk yang luar biasa, dominan di bumi ini, kita memiliki kelebihan dalam adaptasi. Tahu kapan kita harus kembali ke batin, kembali ke fisik, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus bermeditasi, berdoa, kapan kita harus menunaikan tugas-tugas kita. Seperti itu. Mereka yang cerdas mampu mengamati dan menyesuaikan diri dengan kondisi di sekitarnya. Tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Tahu mana lawan dan kawan dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berkembang secara batin fisiknya itu tahu kapan dia harus bertindak, kapan dia harus tenang, diam, menenangkan diri. Dia tahu mana harus diutamakan, dia tahu mana itu lawan dan kawan. Seperti itu. Algoritma kehidupan. Sesuatu dilihat dari dampak secara nyata dan luas dalam kehidupan. Apakah itu baik dan buruk? Dapat dinilai bukan dari asumsi yang mengandung egoisme ataupun dari keyakinan yang sifatnya tidak universal. Yakin adalah persepsi perorangan, benar adalah fakta kenyataan. Keyakinan memiliki kemungkinan kesalahan yang besar, tergantung sudut pandang per individu, sedangkan kebenaran itu nyata secara universal.
Tuhan semesta alam adalah kebenaran, bukan persepsi. Asumsi berdasarkan keyakinan tidaklah dapat kita pegang, kita pastikan kebenarannya. Jika suatu berdampak buruk kepada kehidupan, alam dan orang banyak, terutama jika hal itu merusak alam, menyebabkan kebencian, menyebabkan kebodohan, apalagi menyebabkan peperangan, hal itu buruk adanya, meskipun persepsi asumsi orang-orang menganggapnya baik. Jika suatu itu baik bagi alam, membawa kedamaian, memberikan pengetahuan, dan memberikan kebaikan bagi orang banyak, jelas itu hal yang baik, yang memberikan dampak nyata kebaikan bagi kehidupan, alam, dan orang banyak. Jangan menggunakan persepsi asumsi egoisme dalam melihat sesuatu. Berpikirlah terbuka dengan sudut pandang yang benar. Jangan keras kepala dalam menanggapi segala sesuatu tanpa mempelajari, menyelidiki, dan melihat dampaknya. Di sini diajarkan bahwa persepsi pendapat orang banyak atau per individu belum tentu benar. Kita harus melihat sesuatu melalui faktanya, melihat sesuatu dengan pikiran jernih apa itu baik dan benar, dan menentukan sesuatu bukan karena asumsi, bukan karena doktrin, bukan karena sejak kecil kita diajarkan begitu, tapi kita melihat sesuatu itu dengan pikiran jernih, dengan asumsi yang jelas, fakta, bukti, dan akal sehat. Algoritma kehidupan. Mereka yang menang, berkuasa, dan dominan selalu memiliki cerita asumsi yang menempatkan mereka di atas dan baik dibandingkan mereka yang kalah, mereka yang dikuasai, dan mereka yang minor. Sudah merupakan hukum alam bahwa mereka yang menang, berkuasa, dan dominan memanfaatkan mereka yang kalah, mereka yang dikuasai, mereka yang minor. Namun perlu dicatat, setiap manusia memiliki kesempatan untuk bebas dan berkembang serta hidup harmonis dalam keragaman dan kebersamaan. Jadi pada dasarnya para pemenang selalu memberikan cerita kemenangan mereka. Mereka membuat semuanya tampak baik untuk mereka. Mereka menguasai, mereka menjadi dominan dibandingkan orang-orang yang ditaklukkan mereka. Namun perlu kita sadari bahwa kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran orang yang kalah dan kebenaran orang yang menang sama saja. Pada dasarnya kehidupan ini dalam hukum universal ini adalah siklus. Jadi kita tidak perlu terlalu berbangga bahwa kita sedang berada dalam tingkat atau posisi kesuksesan. Karena pada suatu saat kebenaran akan membawa kita pada titik di mana kita harus mengalaminya. Karma kita akan membawa kita pada titik di mana kita harus mengalami hal baik ataupun hal buruk dalam kehidupan kita. Sekian video algoritma kehidupan ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Salam berkah kebajikan. Semoga semuanya diberkati dengan hal baik.